Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-51 di pembahasan kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini akan membaca beberapa bab karena pendek-pendek babnya, dalil yang baru sebutkan sedikit. InsyaAllah mulai dari bab larangan mencela zaman, mencela masa. Ya, dan kita akan masuk juga di bab setelahnya langsung insyaallah, yaitu at-tasammi biqadil qudah, bernama dengan raja dari para raja, hakim dari para hakim. Demikian pula insyaallah kita juga akan masuk di bab setelahnya, memuliakan nama Allah dan merubah nama karena sama dengan nama Allah. Ini ada beberapa bab, ini semuanya bab-bab pendek, beliau sebutkan satu dalil, dua dalil. Kata Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu man sabbad dahr faqad adallah. Bab siapa yang mencela dahr, mencela masa, mencela panas, dingin, hujan, mencela musim, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Kenapa? Nanti akan dibawakan oleh penulis hadis, karena Allah adalah penciptanya itu. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan panas, dingin. Kalau kita mencelanya, berarti kita mencela penciptanya. Allah yang membuatnya silih berganti. Kalau kita mencelanya, maka sungguh kita telah mencela Allah. Na'udzubillah. Ini membuat kita tentunya dalam bab tauhid untuk menjaga lisan. Namanya orang yang bertauhid itu kan orang yang mengesahkan Allah. Meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak dipuji. Kalau kita mencela ciptaannya, berarti kita mencela yang mencipta, tidak mengagungkannya, tidak membesarkannya. Nah, ini yang belum mau sampaikan di sini. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, itu Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan sebagian orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Mereka berkata, tiada lain kecuali ini hanya kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar, kecuali masa. Kenapa meninggal? Waktunya meninggal. Itu kan biasa orang bilang, kenapa meninggal? Waktu nami, toa merama bilang. Waktu nami meninggal.
Bukan. Ada orang sudah begitu usianya, tidak meninggal. Berarti bukan karena waktunya dia meninggal, tapi ajalnya Allah sudah tetapkan sampai seperti itu. Bukan masa yang membuatnya binasa. Bukan masa. Bukan karena tua, karena banyak juga orang kecil meninggal. Bukan karena dia belum masuk usia yang memang di situ banyak orang meninggal. Enggak. Ini ucapan orang-orang mengingkari hari berbangkit. Kata para ulama, orang menyatakan tidak ada yang membinasakan kami hidup, kami mati, kecuali waktu. Ia kata para ulama, rahimahumullahu ta'ala, fayasubbunad dahar, yang dia maksud adalah mencela masa. Kenapa meninggal? Ini karena dingin. Kenapa meninggal? Panas sekali. Itu yang dimaksud. Dia mencela masa. Iya, mencela cuaca. Ini, ayat ini bukan pujian. Ayat ini adalah celaan. Ayat ini adalah celaan. Kalau kita melihat riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat, bukan Imam Bukhari, iya, yang meriwayatkannya, tapi di atas syarat Imam Al-Bukhari dan di atas syarat Imam Muslim. Iya. Dari Ibnu Jarir. Iya, At-Tabari belum membawakan ini. Tapi sanadnya di atas syarat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Karena ahlul jahiliyah yaqulun, dulu orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam berkata, innama yuhlikunal lail wan nahar. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yahyana wa yuhyina. Yang membuat kami wafat itu malam dan siang yang berlalu. Kenapa wafat malam, wafat siang? Orang jahiliyah dulu. Tidak ada Tuhannya. Iya. Yang membinasakan kami, yang membuat kami wafat malam dan siang. Malam dan siang itulah yang membuat kami binasa, membuat kami hidup dan mati. Maka Allah berfirman tadi di ayat ini. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Ini ucapan jahiliyah, bukan ucapan muslim yang seperti itu. Mereka berkata, tiada lain ini hanya kehidupan kita, kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada membinasakan kita, mematikan kita kecuali waktu. Oh lah, dia berbelok berkata, fayasubbunad dahar. Maka mereka mencela masa. Jadi dari sini kita bisa pahami, ayat ini bukan memuji orang-orang yang bersandar dengan masa, waktu. Bukan, ini mencela orang yang menisbatkan kebaikan atau keburukan kepada musim, kepada waktu. Iya. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Lebih jelas lagi hadis. Kata beliau wa fis sahih. Dalam hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala. Hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam. Anak cucu Adam menyakitiku. Anak cucu Adam menyakitiku. Gimana itu? Ya subuddar. Mereka mencela waktu, mencela masa, mencela musim. Wa anad dahar uqallibul laila wan nahar. Sementara sayalah waktu itu. Itu saya menciptakannya, kata Allah. Saya yang membuat berbolak-balik, silih berganti malam dan siang.
Kalau kita mencelanya berarti kita mencela yang menggantikan. Ia menggantikan malam dan siang. Datang malam, hilang siang, datang siang, hilang malam. Itu Allah yang menggantikannya. Iya, yatlubuhu hasitha. Di ayat, Allah membuatnya silih berganti secara cepat. Tidak ada itu jedanya. Kapan masuk malam, hilang siang. Kapan masuk siang, hilang malam. Iya. Teratur. Teratur. Tidak ada celahnya sama sekali. Tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Anaddah. Uqallibul laila wan nahar. Kata Allah. Sayalah masa itu. Sayalah yang membalikkan siang dan malam. Kalau kita mencelanya, berarti kita mencela yang mempergantikannya, yang mempersilih gantikan. Ini harus hati-hati kita. Nih. Tapi riwayatin, dalam riwayat langsung, la tasubbud dahar. Jangan kalian mencela masa. Fa innallahu wad-dahar. Sesungguhnya dia Allah ad-dahar itu. Dia Allah masa itu. Yaitu dia Allah yang menciptakannya. Kalau kita mencelanya, maka kita mencela penciptanya. Dan banyak seperti ini, Pak. Bukan hanya masa. Kita kan dilarang mencela nasab. Ada orang nasabnya lebih rendah dari kita, tidak boleh kita cela. Kenapa? Karena Allah juga yang menciptakannya, tahu dari ibu itu. Mana bisa dia pilih ibu yang mulia? Mana bisa dari kecil dia pilih, saya bapakku harus Andi. Harus keraing, harus puang. Tidak bisa. Iya. Tidak ada pilihan kok dong. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari mahin. Dari air yang hina, air mani, bapak dan ibunya. Nah, biar orang kaya juga dari mani. Coba orang kaya bukan dari mani. Gimana? Orang kaya bukan dari mani. Kalau Andi dari apa? Kan sama aja semua. Keluar dari lubang kencing. Itu kalau kita lihat tempat keluarnya. Tapi anggaplah maninya orang kaya itu mulia. Anggap. Dia tidak keluar dari saluran kencing. Dia keluar dari mulut. Anggaplah. Atau tidak keluar lewat itu. Diambil saja maninya dari dalam. Kemudian digabung dengan sel telur ibunya. Tidak sampai lewat saluran kencing. Lahir juga di sesarji. Tidak lewat situ tempat hina. Anggaplah. Tapi pertanyaannya, apakah penciptanya beda? Itu di pertanyaannya. Apakah yang menciptakan orang kaya itu beda dengan yang menciptakan orang miskin? Itu pertanyaannya. Kan sama di penciptanya. Kenapa kita pergi mencelanya? Iya. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya dilarang mencela nasab. Sebagaimana orang yang juga punya nasab bagus, dilarang berbangga-bangga dengan nasab. Itu semua perkara jahiliyah. Mencela masa, perkara jahiliyah. Mencela nasab, berbangga-bangga dengan nasab, perkara jahiliyah. Kata Nabi, arba'un min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang ada di tengah manusia. Di antara yang perlu disebutkan adalah 2. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab wa ta'an fil ansab. Iya, berbangga-bangga dengan nasab dan mencela nasab. 2 aja orang begitu. Kalau tidak berbangga dengan nasabnya, dia mencela nasab orang lain. Biasa juga langsung ada dalam satu orang. Itu perkara jahiliyah. Sama juga dengan ini. Mencela masa perkara jahiliyah. Orang yang bertauhid tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Kita mengagungkan yang menciptakan itu nasab. Kita mengagungkan yang menciptakan itu masa. Yang menciptakan itu musim. Tidak boleh kita mencelanya. Tahan lisan kalau panas. Tahan lisan kalau dingin. Tahan lisan kalau hujan. Iya. Lihat saja dulu para sahabat.
Ketika musim panas mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah berdoakan supaya hujan. Ketika hujan terus, mereka datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan supaya hujan itu dipindahkan ke kami. Nabi juga tidak mencela hujan, tidak mencela panas. Belum langsung doakan saja supaya hujan turun. Ketika hujan berlebihan, belum doakan supaya dipindahkan. Belum tidak mencelanya. Belum doa, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah. Iya. Pindahkan dari kami. Jangan hujani atas kami. Pindahkan ke bukit-bukit. Pindahkan ke lembah-lembah yang tidak ada manusianya. Tidak boleh mencelanya. Iya, karena hujan berlebihan betul kita tidak butuh. Tapi kan ada yang di bawah tanah. Yang butuh hujan banyak baru bisa tembus ke bawah. Kita memang tidak butuh, tapi banyak yang butuh. Iya. Dan juga itu untuk masalah. Coba lihat di sebagian daerah. Kalau hujannya kurang, air yang disimpan di bawah tanah sedikit. Sehingga nanti musim kering, cepat sekali habis airnya. Iya, cepat habis airnya. Kenapa? Yang di bawah tanah kurang. Makanya jangan mencelanya. Karena itu tidaklah turun kecuali sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau berlebihan, menurut itu berlebihan. Tapi sebenarnya berlebihan saat itu. Sebenarnya kurang. Berdasarkan kebutuhan di masa yang akan datang. Iya. Makanya ini tidak boleh dicela. Nabi ajarkan kepada kita untuk syukur saja setiap keadaan. Iya. Saat itu pas dengan kebutuhan kita, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau tidak pas dengan kebutuhan kita, apakah kurang atau berlebihan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini yang harus kita ucapkan. Ini harus kita ucapkan. Iya, tidak boleh kita mencelanya. Karena kapan kita mencelanya berarti kita mencela yang menciptakannya. Ya, kita mencela yang menciptakannya. Kemudian bab berikutnya lagi. Babun at-tasammi biqadil qudha wa nahwihi. Bab bernama dengan kodinya para kodi. Hakimnya para hakim. Bernama dengan nama itu. Bergelar dengan gelar itu. Itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Iya. Kata beliau fi sahih. Beliau langsung bawakan satu hadis sahih terkait dengan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma bimalikil amla la malika illallah. Qala Sufyan mitlu syahan syah. Wa fi riwayatin aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Wa qawlu akhna yakni awda'. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling hina, orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah adalah seorang yang bernama dengan Malikul Amla, raja dari para raja. Tidak boleh makhluk itu. Ini kan siapa yang berhak mendapatkan itu gelar? Raja daripada para raja. Siapa ini? Kan Allah. Orang bertauhid tidak mungkin bernama dengan nama ini. Malikul Amla, raja daripada raja. La malika illallah. Tidak ada raja yang menguasai seluruhnya kecuali Allah. Tidak boleh raja daripada raja. Iya. Berkata Sufyan seperti orang bilang syahansyah. Iya, seperti orang-orang Ajam, India, syahansyah. Syekhnya para syekh. Raja daripada raja. Iya. Raja daripada raja. Syahan itu ucapan seperti orang India.
Iya, syahan raja. Syahansyah, raja dari para raja. Tidak boleh juga. Iya, karena tidak boleh kita, itu namanya menandingi Allah dalam nama. Dalam nama. Wabi riwayatin, dalam riwayat, aqyadu rajulin indallah, orang yang paling buruk di sisi Allah dan paling khabithnya, naudzubillah, adalah orang yang bernama dengan Malikul Amlah, raja dari para raja. Iya, makanya diharamkan bernama dengan nama raja dari para raja. Diharamkan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, iya, dia adalah muharramun syadidut tahrim, diharamkan dengan pengharaman yang sangat tidak boleh seperti itu, karena menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak diperbolehkan juga, karena kita seharusnya adalah seperti yang diucapkan, diajarkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ya Allah hanya milikmu pujian seluruhnya, walakal mulku kulluhu, milikmu segala kekuasaan seluruhnya, wa biyadikal khair kullihi, di tanganmu segala sesuatu, segala di tanganmu, biyadikal khairu kulluhu, di tanganmu kebaikan seluruhnya, wa ilaika yurja'ul amru kullu, hanya kepadamu seluruh perkara itu dikembalikan. As'aluka minal khairi kullihi wa a'udzubika minasyarri kullihi. Ini doa. Saya meminta kepadamu kebaikan seluruhnya dan saya berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya. Jadi Malikul Amlak itu Allah. Tidak boleh kita peruntukan untuk makhluk. Tidak diperbolehkan. Iya. Bahkan bernama dengannya tidak boleh. Makanya beliau berkata, ihtiramu asma'illahi, bab ketiga, bab berikutnya lagi. Ihtiramkan bersambung ini. Ihtiramu asma'illahi ta'ala wa tagirul ism li ajli dzalik. Memuliakan nama Allah dan mengubah nama kita, kalau itu akan menandingi nama Allah, kita harus ubah. Tidak boleh kita bernama dengan nama yang itu hanya Allah yang punya. Iya. Hanya Allah yang punya. Kalau kita misalnya punya nama Malik, ubah, tambahkan Abdul Malik misalnya. Khalik, tambahkan Abdul Khalik. Muhaimin, tambahkan Abdul Muhaimin. Jangan Muhaimin. Itu kan namanya Allah. Orang yang bertauhid akan mengubah namanya karena memuliakan nama Allah. Karena nanti seakan-akan mirip. Ada kesamaan. Tidak boleh. Iya, tidak boleh ada kesamaan. Beliau berkata, rahimahullah, beliau bawakan hadis sini kan ada kasus, ada orang yang bernama Al-Hakam. Nabi ubah nama panggilannya. Kata beliau an Abi Syuraih. Abi Syuraih ini nama yang jadinya. Nama yang diberikan oleh Nabi kepadanya. Dari Abu Syuraih ini beliau adalah Al-Hakam. Juga namanya juga Abul Hakam. Iya. Annahu kana yukanna Abul Hakam. Sebelumnya beliau dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam. Dan ada kisahnya ini kenapa dinamakan dengan Abul Hakam di masa jahiliyah. Beliau ceritakan. Faqala lahu Nabi, berkata kepadanya Nabi. Iya, Nabi berkata kepadanya, Innallahu wal hakam wa ilaihil hukum. Allah lah yang menghukumi dan hanya kepadanya kembali itu hukum. Kalau kamu kenapa bernama Abul Hakam? Memangnya kamu yang menghukum dan kembali kepadamu hukum? Iya. Ketika mendengar nama sahabatnya Abul Hakam, beliau berkata, Allah lah al-Hakam. Dan kepadanya lah kembali itu hukum. Faqala, beliau ceritakanlah kenapa beliau dikasih nama dengan Abul Hakam. Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Kaumku di sukuku, kalau mereka berselisih dalam sebuah perkara, mereka datang kepadaku. Mereka akan datang kepadaku. Ya. Fahakamtu bainahum. Maka saya pun menghukumi antara mereka, menjelaskan hukum di antara mereka.
Iya. Farodiya kilal fariqain. Maka kedua yang berselisih tadi itu ridho dengan hukumku. Faqala, maka beliau berkata, ma ahsana hadza. Nabi berkata, bagus ini. Bagus itu. Tapi bukan berarti kamu adalah Abul Hakam. Karena pintar menjelaskan hukum. Bagus apa yang kamu lakukan itu. Karena mendamaikan antara yang berselisih bagus. Tapi bukan berarti kamu dikasih nama Al-Hakam. Abul Hakam. Maka Nabi bertanya kepadanya, fama laka minal walad? Iya. Berapa kamu punya anak? Qultu, Abul Hakam ini berkata, Syuraihun wa Muslim wa Abdullah. Beliau punya 3 anak laki-laki. Ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Ya, bagus-bagus namanya, Masya Allah. Padahal ini sebelum dia masa, tapi kan memang nama di Arab sudah namanya bahasa Arab. Syuraih, iya, Muslim, Abdullah. Nabi bertanya kepadanya, faman akbaruhum, siapa yang paling tua dari 3 anakmu tadi itu? Qultu Syuraih. Dia berkata, Syuraih yang paling tua. Fa anta Abu Syuraih. Nabi ubah namanya. Dari Abul Hakam menjadi apa? Abu Syuraih. Bayangkan. Ubah nama karena itu akan mirip dengan Allah. Itu namanya ihtiram. Orang bertauhid akan memuliakan Allah. Tidak akan menyamakan dirinya, anaknya dengan Allah. Iya. Mereka akan menjauhi itu. Ini namanya ihtiram. Ini namanya pemuliaan terhadap asma'illahi ta'ala, terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan merubah nama karena itu. Iya, merubah nama karena itu. Kalau ada nama tak mirip dengan nama Allah, ubah gitu. Iya. Kalau tidak ada abdunya, tambahkan abdu. Tambahkan abdu. Abdullah, Abdurrahman. Iya, tidak boleh kita bernama Rahim, Rahman, begitu langsung nama Allah. Ubah, tambahkan abdu. Kalau memang sudah ada itu, tambahkan abdu. Iya, tambahkan abdu. Abdurrahman, Abdurrahim. Iya. Itu harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Itu namanya ihtiram. Orang yang bertauhid akan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, akan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai bab 3 ini. Bab berikutnya lagi. Panjang waktu ya. Iya. Jadi kita baca lagi ya. Cepat tamat ini. Iya. Karena bab ini pendek-pendek. Satu bab lagi saja. Satu bab lagi. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Ini dalam bab istihza. Bab mudah ini. Bab istihza. Mengejek. Mengolok-olok sesuatu yang ada padanya dzikrullah, yang ada padanya penyebutan nama Allah atau Quran atau Rasul. Iya. Dan bahkan para ulama mengatakan syai'in umum, yaitu masuk di syariat Allah. Bab siapa yang mengejek syariat Allah. Dia ejek jenggot. Dia ejek isbal, yang tidak isbal. Dia ejek. Ada orang yang berjenggot di bina, kambing lewat. Iya. Ada orang bercadar lewat. Kok ada ninja? Itu. Iya. Pertama, mengejek syariat Allah itu bukan kebiasaan muslim. Bukan kebiasaan muslim. Itu kebiasaannya kafir. Allah katakan di Quran, kita hafal mungkin surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang penuh dengan dosa, iya, orang yang tidak taat kepada Allah, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim, kalau orang beriman lewat di hadapan mereka, yataghamazun. Gomaz itu pakai gerakan, Mbak.
Iya, pakai gerakan. Mereka mengedipkan matanya sesamanya. Atau membengkokkan mulutnya. Gitu. Itu goms. Bukan pakai ucapan. Jadi, jangankan ucapan. Mengejek saja begitu sudah dicela di sini. Makanya di ayat selanjutnya, di hari kiamat, terbalik. Orang beriman yang menertawakan mereka. Iya, orang yang beriman menertawakan mereka. Orang beriman berada di dipan-dipan berhadapan. Mereka, na'udzubillah, berada di neraka. Karena orang mengejek syariat Allah yang ada padanya zikrullah, Quran, Rasul, kafir. Mungkin kita hadir waktu pembahasan kitab Nawaqidul Islam di masjid ini juga. Pembatal keislaman. Ini kan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Tidak boleh. Orang bertauhid tidak mungkin mengejek syariat Allah. Walaupun dia mungkin tidak bisa lakukan. Dia sendiri belum bisa lakukan. Tapi tidak mungkin diejek. Iya. Walaupun dia tidak lakukan. Orang yang bertauhid. Iya. Orang yang bertauhid. Kapan dia tahu itu syariat Allah? Tidak mungkin dia ejek. Iya. Dia akan menahan lisannya. Demikian pula gerakannya. Ini bukan sifat orang beriman. Beliau bawakan di sini ayat, kemudian beliau bawakan sebab turunnya ayat ini. Wa qaulullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengejek para sahabat dan Nabi, la yakulun, mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan berkata, sungguh tiada lain kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tidak boleh itu bersenda gurau syariat ini. Tidak boleh kita main-main. Tidak boleh dijadikan lucu itu. Tidak boleh dijadikan lucu kalau itu syariat. Lihat orang-orang ini. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Mereka akan berkata, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian bersenda gurau? Mengejek? Ayat selanjutnya, la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Na'udzubillah. Telah kafir setelah keimanan. Iya. Ini menunjukkan Muslim ini yang bilang. Iya. Tapi dia telah kafir setelah mengucapkan itu. Karena orang yang beriman tidak mungkin mengejek, mengolok-olok orang yang beriman yang lain. Karena al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudaranya mukmin yang lain. Tidak akan mungkin mengejek yang sesamanya. Karena itu saudaranya. Itu adalah saudara. Iya, dia bahkan merasa marah, malu kalau saudaranya diejek. Gimana caranya dia mau mengejeknya? Ini ayat ada sebab turunnya. Beliau akan sampaikan di sini. Qala ani ibnu Umar wa Muhammad ibnu Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dari Ibnu Umar dan Muhammad ibnu Ka'ab serta Zaid bin Aslam dan Qatadah. Hadis sebagian mereka masuk pada sebagian yang lain. Itu saling menyempurnakan. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang lelaki berkata di perang Tabuk. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butuna wala akdhabu lisa'al sunan wala ajbanu indal liqa. Mengejek sahabat yang mana Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan celah sahabat. Tapi ini orang dia ejek sahabat Nabi. Iya. Ada seorang lelaki di waktu di perang Tabuk berkata, kita tidak pernah melihat seperti para qori'nya kita, para penghafal Quran kita. Mereka itu adalah orang paling rakus perutnya.
Dia tuduh sahabat lain paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, paling penakut ketika berjumpa musuh. Itu yang mereka katakan. Ada orang ini berkata begitu. Yang dia maksud yakni Rasulullah wa ashabahul qurra. Yang dia maksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang penghafal Quran. Faqala lahu Auf ibn Malik. Maka berkata kepadanya Auf ibn Malik, "Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka munafik. Akan tapi kamu ini adalah seorang munafik." Karena hanya munafik yang ngomong begitu. Tidak mungkin ada mukmin yang jelas keimanannya terus mencela dan merendahkan yang lain. Tidak mungkin. Kamu dusta. Karena tidak ada lagi pemberani kalau kita mengatakan sahabat itu penakut. Iya, sahabat di awal Islam kita tahu satu orang harus mengalahkan berapa? Iya, perbandingan satu harus membunuh 20. Jadi kalau pasukan itu hanya 20 orang musyrik, mereka keluar satu orang, satu berbanding 20 awal. Setelah itu diringankan, itu pun ringannya itu satu orang harus membunuh 2. Jadi kalau pasukan musyrik itu 1000, maka pasukan Nabi yang akan beliau utus berapa? Hanya kalau musyrik 1000, dia harus mengalahkan 1-2 musyrik, 1 muslim. Berarti berapa Nabi utus? Kalau 1000 pasukan musuh? Berapa? 500. Itu di akhir-akhir, Pak. Tapi di awal dulu kita tahu 20 per 1 orang. Tidak ada takutnya. Iya. Tidak ada takutnya. Di perang Uhud, mereka hanya 700 muslim. 1000 sebenarnya. Tapi munafik 300. Tidak dianggap dalam pasukan. Karena munafik hanya keluar karena mau menampakkan keislaman. 1000 pasukan di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Tapi 300 munafik melawan musyrik yang datang dari Madinah, dari Makkah 3000. Bayangkan begitu. 3000 pasukan musyrik lengkap dengan onta perangnya. Lengkap. Nabi keluar dari Madinah membawa 1000. Itu pun hanya 700 yang muslim murni. Hanya 700. Iya, sisanya 300-nya munafik melawan 3000. Ini kan jauh sebelum perang Tabuk. Artinya kalau kita mengatakan mereka adalah penakut, nah kenapa ini berani keluar 1000 melawan 3000? Iya. Di perang Badar lagi sebelumnya hanya 300 melawan 1000. Bayangkan. Gimana itu perbandingan pasukan baris ketika berbaris? 11.000, 11 ini 313. Umar mengatakan 315 dengan perempuan yang menjadi mumarridah, yang menjadi perawat kalau ada sahabat yang terluka. Iya. Hanya segitu melawan itu 1000. Kalau mereka bilang penakut. Padahal waktu perang Badar itu lucu. Karena tidak seimbang. Pasukan Nabi menawarkan musyawarah. Kalau kalian mau, ya kita pulang saya ke Madinah. Tidak apa-apa, kita tidak jadi perang di sini. Itu di tahun kedua Hijriah. Ramadan lagi, Ramadan pertama. Baru-baru turun kewajiban puasa. Turun itu, pergi mereka ke Badar. Pecah perang Badar 15 Ramadan. Puasa pertama, Pak. Tidak pernah puasa sebelumnya. Bukan lagi ini puasa kedua kali, 3 kali. Puasa pertama. Iya. Perang. Mereka keluar hanya menghadang pasukan kecil sebenarnya. Makanya hanya 315 dibawa. Iya, 313 dibawa kalau dihitung yang perang. Cuma ternyata Abu Sufyan dan teman-temannya di Makkah mendengar itu berita. Iya, maka dia kumpulkan segera pasukannya 1000.
Nabi tawarkan sahabat, gimana kita perang hadapi 1000 atau kita kembali saja? Tidak apa-apa, ini udur, kita masih sedikit. Iya, apa kata mereka? Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel yang bilang kepada Nabi Musa, kamu di sini berperang, kami akan kembali. Nah, kami bersamamu di sini perang. Hidup mulia atau mati syahid. Iya. Menang. Artinya kalau dibilang penakut, seharusnya sudah lari ini. Nah ini jauh kelipatannya. Jauh kelipatannya. Iya. Makanya ini adalah ucapan ini tidaklah keluar kecuali celaan. Ini tidak sesuai kenyataan ini. Ini mencela sahabat. Makanya Auf ibn Malik berkata, kadzabta, kamu pendusta, kamu munafik. Tidak ada muslim yang ngomong begitu. Muslim tidak akan mencela sahabat. Iya. Tidak akan mencela penghafal Quran. Tidak mungkin muslim. Mencela Quran. Mencela penghafal Quran. Iya. Kata Auf ibn Malik, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu katakan ini. Fadhahaba Auf ila Rasulillah liyukhbirah. Maka Auf pergi langsung ke Rasulullah untuk mengabarkannya. Fawajadal Quran qad sabaqahu. Maka belum mendapati Quran telah mendahuluinya. Karena Allah lebih tahu. Nabi kan wahyu diberikan kepadanya oleh Allah. Iya. Auf ibn Malik mau kasih tahu Rasulullah, itu ada orang ngomong begitu. Tapi ternyata Quran sudah mendahuluinya. Itu tadi ayat yang kita baca tadi. Itu turun. Iya. Faja'a dzalika rajul. Orang tadi itu datang. Setelah turun Quran, dia tahu bahwa Quran sudah turun menyatakan bahwa dia kafir. Sampai kepadanya Quran turun. Datang orang itu kepada Rasulullah. Iya. Waqadir tahala wa rakiba naqatah. Dalam keadaan Nabi waktu itu beliau sudah mau berjalan dan sudah di atas onta. Di atas ontanya. Faqala orang itu bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu, sesungguhnya kami hanya bergurau. Wa natahaddatsu haditsar raqb. Kami bercerita-cerita safar. Cerita kosong supaya tidak capek. Cerita safar. Kalau kita bilang sekarang cerita warkop. Supaya tidak ngantuk sembarang cerita. Begitu, cerita safar dia bilang. Ini hanya cerita safar ya Rasulullah. Artinya dia mau bilang, saya tidak maksudkan. Ini supaya kita hilanglah lucu-lucu kita di safar. Hilang keletihan. Ya kalau mau lucu yang lain saja. Jangan pakai syariat. Jangan sampai mencela sahabat Nabi, syariat Nabi. Tidak boleh bisa dipakai bermain-main itu. Iya, tidak bisa dipakai bermain-main. Jadi dia bilang begitu. Naqta'u bi anak tori, supaya kita menghilangkan keletihan perjalanan. Dia ngomong begitu. Itu udurnya. Faqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binas'ati naqati Rasulillah. Saya melihat orang itu bergantung ke tali kekangnya onta Rasulullah. Iya. Ke pengingatnya. Tapi wa innal hijarata tankubu rijlai. Kita tahu kan daerah Tabuk, jalannya itu berbatu, tidak ada tanahnya. Sungguh saya melihat orang itu terseret, kedua kakinya berbenturan di batu-batu. Apakah Rasulullah berhenti dan memaafkannya? Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia berkata, kami hanya innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Fayaqulu Rasulullah. Rasulullah tidak menambah, hanya berkata, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau?
kalian mengejek-ejek, mengolok-olok, la ta'tadiru. Jangan kamu minta udur sekarang. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah keimanan. Orang yang mengejek itu kafir setelah keimanan. Dari sinilah kita itu berhati-hati dalam mengejek. Iya, kalau ada orang mengejek, kita kasihan. Hadahullah. Semoga Allah memberinya hidayah. Jangan lupa doakan. Doakan. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaqallahu bih. Iya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya dari yang kamu dapat. Dari musibah yang menimpamu. Ini sebenarnya kalau ada orang kecelakaan, itu yang kita baca. Tapi kata para ulama, musibah apa yang lebih besar daripada musibah keyakinan? Artinya kalau kita dapat orang jatuh di mobil, jatuh motornya, tinggi ketawain, bilang dulu, alhamdulillahilladzi afana mimma talaqallahu bih. Doa ini wajib kita hafal. Karena ada ini ucapan sunnah terus membuat kita tidak celaka seperti itu. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu. Itu kalau melihat orang kecelakaan. Kata para ulama, orang celaka dunia saja kita ngomong begitu. Kita dianjurkan baca itu. Bagaimana lagi kalau celaka keyakinan? Iya, celaka keyakinan. Bilang begitu. Dan doakan dia hidayah. Iya. Kalau ada orang begitu, karena itu adalah sifat perbuatan yang tercela, mengejek syariat. Kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Jangan diejek. Jangan diolok-olok. Nih, ini tidak boleh. Karena kalau kita melihat ini sebab turun ini ayat, dia ini hanya mau menghilangkan keletihan sahabat. Hanya bermain-main, tapi salah yang dia pakai. Dia pakai sahabat Nabi. Dia pakai para qurra. Salah. Iya. Salah yang dia pakai. Iya. Untuk menghilangkan keletihan safarnya. Maka Nabi SAW tidak memberikan udzur kepadanya. Gara-gara ucapannya tadi itu. Ini besarnya masalah istihza. Dan kita tidak perpanjang dalam masalah ini karena kita juga sudah ambil di kitab Nawaqidul Islam bahwa ini adalah termasuk pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ambil 4 bab mainlah. Iya. Yang mengurangi Alhamdulillah. Iya, jatah pertemuan di masa-masa yang akan datang. Ini juga sebagai kodok dari libur kemarin. Jadi kodok ini ya. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Belum adzan, kita jawab pertanyaan. Adzan. Baik, adzan dulu. Allah. Baik, sini ada pertanyaan. Apa Ustadz, apa hukumnya bermain game online, poker, atau kartu, atau Mobile Legend? Padahal ikhwah ini telah belajar sunnah. Ini yang masalahnya mungkin ya. Iya, ini biar bukan ikhwah sebenarnya. Iya, biar bukan ikhwah, biar akhwat. Iya, tapi maksudnya bukan itu ya. Ikhwah itu maksudnya yang sudah ngaji. Kalau yang belum ngaji itu belum ikhwah, baru ikhwah. Begitu mungkinnya. Iya. Ini masalah main game ini. Iya. Itu kalau melalaikan dari Allah itu diharamkan. Kalau melalaikan dari mengingat Allah itu diharamkan. Itu diharamkan. Iya. Di Quran iya disebutkan terkait dengan orang yang dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena hartanya ya, atau karena ya keluarganya. Kalau game ini kan karena harta
Iya, karena harta. Allah berfirman di Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil Ki. Kalau memang ini orang yang beriman, saya yakin beriman kan karena ikhwah. Dan ikhwah yang kita bilang. Iya, dia bilang sudah belajar sunnah. Ini ayat harus kita pahami baik-baik. Surah Munafikun. Di surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-sekali hartamu dan anakmu, jangan pula anakmu melalaikanmu dari zikrullah. Harta maksudnya tadi HP tak. Jangan melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka itulah yang merugi. Kalau kita lalai karena harta yang kita punya, Allah cap dengan mereka itulah yang merugi. Yang orang awam saja kita nasihati. Rugi kalau gara-gara HP, harta. Ingat HP itu harta. Masuk di ayat ini. Jangan sampai ada di antara kita yang bilang, tidak ada HP disebut. Kan begitu. Kadang kita begitu. Mau kita disebut juga itu HP. Nah, Allah itu menyebutkan satu jenis untuk semuanya. Harta. Harta itu termasuk HP. Bahkan harta kita sekarang yang paling berharga HP. Hilang istri biasa. Hilang HP tak? Di mana itu pusing gitu. Iya enggak saudara? Iya, sekarang begitu. Iya, hilang HP-nya pusing 7 keliling. Istrinya lupa. Biar datang gitu. Iya. Tapi kalau HP, kita dari tempat kerja, enggak ada. Pulang. Ambil. Bayangkan begitu. Iya. Kalau istri tak lupa, kita apa? Nah, masrep nah. Begitu kita bilang. Iya, enggak pulang kita kerja. Padahal istri wajib dilayani, HP tidak wajib. Itu menunjukkan maksudnya, saya cuma mau gambarkan pada kita adalah harta tak sekarang itu HP. Nah, Allah katakan di sini, jangan hartamu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, dia yang merugi. Rugi. Nanti di hari kiamat itu kita akan ditanya umur. Kamu pakai apa? Masa kita jawab, ya Allah, aku pakai main Mobile Legends. Iya, aku pakai main poker. Gimana itu? Iya, kan tidak bagus. Iya, ingat masa muda akan ditanya. Umur akan ditanya. Di mana diusangkan? Masa muda di mana dihabiskan? Ditanya. Sebagaimana orang yang punya harta ditanya di mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Sebagaimana orang yang punya ilmu ditanya juga apa yang diamalkan tentang ilmunya. Jadi semua golongan ditanya. Iya, anak muda ditanya di mana dia usangkan masa mudanya. Umur ditanya di mana dihabiskan. Orang kaya di mana ditanya di mana dapat hartanya dan di mana dibelanjakan. Orang berilmu ditanya di gimana kamu amalannya terkait dengan ilmu yang kamu dapat. Semua ditanya. Hati-hati. Hati-hati dari hal tersebut. Ini kalau di awam tercela, apalagi kalau di antara kita penuntut ilmu. Iya, wallahualam. Saat saya mau bertanya, hukumnya apa yang diterima seorang hamba terhadap pengingkarannya terhadap zat dan sifat Allah? Apakah dia sudah jatuh ke dalam syirik akbar yang mengakibatkan dia kafir? Dan bagaimana pula dengan pelaku bid'ah? Apakah juga mereka berada dalam golongan yang sama yang mengakibatkan mereka kafir? Baik, kalau menolak dan
me- menolak, mengingkari terhadap sifat Allah, zat Allah, tentunya kafir ini. Iya, ini kafir. Makanya orang-orang Mu'attilah dari kalangan Mu'tazilah yang menolak nama dan sifat Allah itu bid'ah yang mengkafirkan. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, kalau menolaknya seperti mereka itu. Tak ada juga orang menolak, tak tolak, tapi takwil. Takwil. Iya, dia palingkan maknanya dari makna dohirnya. Nah, kalau ini kita tegakkan dulu hujah kepadanya. Iya, tegakkan dulu hujah kepadanya. Iya, kalau nama Allah itu wajib kita jalankan dan kita terima sebagaimana dohirnya. Sebagaimana dohirnya. Adapun bid'ah, bukan bid'ah yang mengkafirkan, maka tentunya tidak boleh. Bid'ah, tidak boleh kita samakan ini pelaku bid'ah dengan pelaku bid'ah. Apakah juga mereka berada dalam golongan yang sama yang mengakibatkan mereka kafir? Tidak. Bid'ah itu kan ada dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan adalah bid'ah keyakinan. Bid'ah yang mengantarkan dia punya keyakinan terhadap penghuni kubur tertentu. Iya. Penghuni kubur tertentu, itu bid'ah yang mengkafirkan. Kalau dia keluar dari Islam. Ada bid'ah amaliyah, bukan keyakinan, tapi amalan. Seperti bid'ah maulid. Ya, bid'ah tahlilan. Itu bid'ah amalan. Ini tidak mengkafirkan. Ya, tidak mengkafirkan. Kecuali dia halalkan untuk menyelisih Nabi, ya dia kafir. Itu di situ. Dia kafir karena halal menyelisih Nabi. Wallahu alam. Ustaz, apabila Allah menetapkan bahwa seorang hamba akan mati di suatu tempat, Allah akan menjadikan baginya suatu keperluan, hajat untuk pergi ke tempat itu. Apakah hadis ini sahih? Sahih. Apa makna yang terkandung pada hadis ini? Hadis ini zahir jelas ya. Iya, sebenarnya tidak perlu diuraikan. Yaitu kalau kita contohnya, kita ini bukan orang Makkah, bukan orang Madinah, tapi kita ditakdirkan meninggal di sana, maka kita, Allah akan menjadikan kita bisa ke sana dan wafat di sana. Kita ini sebenarnya selalu di rumah, selalu di rumah, tapi kita takdirkan kita meninggal di laut, kita akan pergi ke laut dan meninggal di sana. Pokoknya kalau kita telah ditentukan meninggal di mana, kita akan ke sana. Menjemput ajal. Menjemput ajal. Ini makna hadits ini. Iya. Banyak kejadian yang bisa kita lihat begitu. Ada orang memuju, pernah kejadian nyata, teman. Ibunya itu di Mamuju, tidak pernah dia ke daerah lain. Bahkan tidak suka naik mobil. Tidak mau dia keluar. Tiba-tiba dia telepon anaknya dari Mamuju. Jemput kamu ke Makassar. Antar. Jemput. Karena anak juga senang. Karena kenapa tiba-tiba mau ke Makassar? Dia pergi jemput. Naik mobil. Naik mobilnya. Naik mobil. Sampai Makassar. Wafat. Padahal tidak pernah mau di Makassar. Dari dulu anaknya aja. Iya, tiba-tiba mau ke Makassar. Anaknya juga senang, jemput. Sampai di Makassar, wafat. Itulah. Jika Allah inginkan kita wafat di situ, kita akan ke sana. Walaupun tadinya kita tidak pernah ke sana, tapi tetap kita akan ke sana. Makanya kalau ada yang meninggal begitu, meninggal apapun, ya tidak perlu dicela. Ya qadarullah. Itulah ketentuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh lagi kita salahkan, oh, coba tidak keluar pakai motor. Kenapa tidak bilang coba tidak beli motor? Maksudnya kenapa begitu? Iya, tidak boleh lagi ada yang disalahkan. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhata. Ya kan? Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Itu ajarannya. Milik Allah apa yang dia beri, milik Allah apa yang dia ambil. Di sisinya semuanya sudah ditentukan waktunya. Dan bagaimana caranya meninggal? Tempatnya di mana? Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kadang kita sudah beli kuburan. Sudah beli maki kuburan. Bahkan sudah kita siapkan. Ternyata tidak meninggal di situ.
Mau di apa? Iya. Iya, daripada beli kuburan, lebih baik bangun masjid. Kan belum tentu kita meninggal di situ. Kalau masjid dimanapun kita bangun, pasti datang ke kuburan. Iya, jangan makin beli kuburan. Siapa tahu meninggal di laut. Ah, seperti Haji Irham pernah ke laut, hampir ke. Iya, kan kita tidak tahu. Meninggal di laut, ternyata tidak ditemukan mayatnya. Jadi gimana itu kuburan dibeli? Jangan makin beli kuburan. Lebih baik bangun masjid. Pakai uang itu untuk beli kuburan. Nah, tapi wafat itu ada uang tak ahli waris tak belikan toh pasti itu. Dia akan cari masa dia simpan di rumah tak. Pasti kan dia pergi beli itu kuburan nanti. Nanti itu masalah nanti. Iya, wasiat boleh. Boleh berwasiat. Kalau saya meninggal kuburkah di tempat itu. Wasiat. Boleh berwasiat. Iya, tapi jangan dulu beli kuburan. Terlalu cepat. Nggak tahu meninggal kapan. Nah, itu namanya mengharap meninggal. Tidak boleh mengharap mati. Mengharap hidup panjang supaya umur tak lama, banyak, panjang, dan amalannya banyak. Jangan mengharap mati. Jangan mengharap mati. Kalau bisa mengharap hidup lama. Ya, hidup lama. Supaya bisa beramal banyak. Wallahualam, kita cukupkan dulu. InsyaAllah, kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah.